Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aldino Kamarudin, biasa dipanggil Pak Aldino dalam program Skakes TV Digital Learning. Ketemu kembali dengan mata pelajaran yang berbau sains. Kali ini kita akan belajar tentang biologi dengan materi yaitu bioteknologi. Ada yang sudah tahu apa itu bioteknologi? Ada yang sudah pernah mencicipi makanan-makanan hasil dari produk bioteknologi? Atau ada yang di rumahnya terdapat peternakan atau perkebunan hasil dari bioteknologi? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari materi tentang biologi bidang bioteknologi berikut dengan seksama. Sebelum kita mulai untuk pelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pelajaran bioteknologi kali ini tujuannya adalah memperkenalkan konsep bioteknologi, lalu mempelajari apa saja produk-produk bioteknologi, mulai bioteknologi tradisional sampai dengan bioteknologi modern, sampai dengan dampak positif dan negatifnya adanya bioteknologi dalam kehidupan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita masuk ke materi berikut ini. Bioteknologi. Sudah pernah tahu apa yang ada di paling kiri ini? Ya, tepat. Itu adalah keju. Kalau yang tengah, ini apa? Oke, itu adalah semacam yang campuran untuk salad itu ya. Mayones, ya, semacam itulah ya. Lalu yang paling kanan, kecap. Oke, ini mungkin sering kali kalian pakai atau kalian konsumsi ketika makan. Kurang enak tanpa kecap. Tahukah kalian bahwa ini semua adalah produk makanan hasil dari bioteknologi? Nah, sering ada dalam kehidupan sekitar kan? Cuma sekedar makan atau minum gitu kan? Ngapain pakai penjelasannya Pak? Yang penting saya makan. Nah, tapi kita akan bahas lebih lanjut pada pelajaran kali ini. Oke, lebih lanjut lagi bioteknologi ada di ini semacam ini produk Yakult ya. Cintai ususmu, nah itu kan artinya apa hubungannya Pak sama usus? Nah, karena Yakult atau susu yang sudah dimodifikasi, itu ya, susu yang sudah difermentasi itu adalah produk bioteknologi. Lalu ada yang bawah ini ada tahu tempe, itu juga produk dari bioteknologi. Dan ini semuanya ini juga produk bioteknologi. Apa pengertian bioteknologi? Nah, ini barulah disebut pengertiannya secara umum. Bioteknologi merupakan penggunaan makhluk hidup atau bagian-bagiannya untuk menghasilkan barang atau jasa secara industri. Pada intinya adalah ada makhluk hidup yang disisipkan kepada barang atau suatu produk sehingga dapat menghasilkan nilai tambah lalu diproduksi secara industri gitu kan. Contohnya yaitu tadi barang-barang yang sudah disebutkan di gambar-gambar di awal. Lalu ini adalah tempe, ini adalah makanan kesukaan kita semua. Bagi yang memang penyuka tempe, ini adalah juga produk bioteknologi. Lanjut. Contoh-contoh hasil produksi bioteknologi dalam berbagai macam bidang kehidupan. Ada ragi roti, protein sel tunggal, ada amilase, ada glukosa. Lah ini adalah produk bahan kimia ya. Glukosa ini adalah gula. Amilase ini adalah enzim, lalu ada lagi antibiotik. Mungkin bagi kalian yang berada di program studi kejuruan kesehatan tahu antibiotik, itu juga produk dari bioteknologi. Ada vitamin, asam amino, asam organik, dan sebagainya. Ada lagi etanol, nah, ini bagi yang mungkin berada di kesehatan juga, pakai etanol adalah contoh dari alkohol, itu juga produk bioteknologi. Cara membuatnya adalah dengan teknologi gitu kan, dengan teknologi dan bantuan makhluk hidup. Ada metana, asam laktat, ada sirup jagung, bahkan sampai lumpur aktif. Ini mungkin yang di daerah Sidoarjo dan sekitarnya sempat ada rame-rame tentang lumpur lapindo. Nah, itu juga
pasti terdapat beberapa makhluk hidup yang berpengaruh sehingga lumpurnya menjadi aktif. Kalau lumpurnya nggak ada apa-apanya ya lumpur pasif atau nggak aktif gitu kan. Penghancur anaerob. Next. Nah, bioteknologi ini jangan dikira cuma ada di masa-masa sekarang ini saja alias era anak milenial gitu kan. Emang dikira bioteknologi semenjak adanya HP, semenjak adanya komputer? Tidak ya. Jadi bioteknologi ternyata ada sejak zaman tradisional alias yang zaman-zaman lampau itu sudah ada. Nah ini ada perkembangannya, bioteknologi mulai tradisional sampai dengan modern. Bedanya apa? Nah, kalau bioteknologi tradisional itu memanfaatkan mikroba, proses biokimia, dan proses genetik alami. Secara singkat, bioteknologi tradisional karena namanya tradisional, memakai alat-alat yang simple, sederhana, tidak membutuhkan waktu yang lama, dan biasanya hasilnya hanya berupa makanan atau minuman. Contohnya, minuman anggur dan roti hasil bioteknologi tradisional. Oke, mungkin di antara kalian pernah ada yang dengar kalau di Prancis atau di negara Eropa itu ada yang menyimpan anggur atau wine. Biasanya semakin lama umur anggurnya itu, semakin sedap rasanya. Semakin meresap, semakin nyaman rasanya, semakin masuk gitu kan. Nah, itu adalah produk bioteknologi yang diolah secara tradisional. Kalau di Indonesia sebenarnya juga banyak gitu kan, minuman-minuman khas lokal di daerah yang diolah secara turun-temurun, secara adat istiadat turun-temurun. Ya walaupun sekarang ini lagi santer-santernya RUU minuman beralkohol, nah ini lagi ada polemik. Di berbagai daerah terdapat produsen minuman lokal yang menggunakan cara bioteknologi tradisional untuk proses pembuatannya tersebut gitu. Jadi di daerah Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi itu punya produk minuman lokal yang sudah ada sejak zaman lampau ya. Itu juga proses bioteknologi sebenarnya. Begitu pula di Eropa dan sebagainya. Jadi minuman beralkohol itu sebenarnya bioteknologi tradisional karena alatnya sederhana. Orang nggak pakai teknologi canggih, nggak pakai mikroskop, nggak pakai mesin-mesin pabrik sudah bisa membuat suatu minuman yang nikmat gitu ya. Ya menurut konsumennya ya. Maksudnya bisa dijual juga, bisa dinikmati. Itu sudah termasuk bioteknologi tradisional. Termasuk roti, tempe itu juga bioteknologi tradisional karena dia simple saja, alias tidak perlu pabrik yang besar, tidak perlu alat-alat yang canggih. Nah, bedanya kalau bioteknologi modern, lalu ini bedanya didasarkan pada manipulasi atau rekayasa DNA. Bioteknologi modern sudah masuk ke mengotak-atik sel tubuh atau genetika atau dalaman ya, manusia, hewan, tumbuhan itu semuanya punya genetik, punya suatu kode khusus. Nah itu diotak-atik oleh manusia gitu. Dengan canggihnya teknologi, orang bisa mengotak-atik isi dari tubuh sehingga bisa membuat produk-produk yang bermanfaat gitu kan. Tujuannya begitu. Contohnya tanaman kapas tahan hama hasil rekayasa genetika. Kalau tanaman biasa mungkin dia normal ya, pernah kena hama, pernah kena penyakit dan mati ya mati. Terus akhirnya tumbuhkan lagi. Tapi manusia lama-kelamaan berpikir, kalau saya nanam tanaman terus mati-mati terus, modal saya sekian, rugi dong nanti kalau kena penyakit. Ya kalau untung, kalau tiba-tiba kena penyakit terus, nah, akhirnya manusia berpikir bagaimana caranya menciptakan tumbuhan yang tahan hama. Terus mungkin buahnya lebih manis, buahnya lebih banyak. Setahun produksi yang harusnya cuma 2 kali, bagaimana caranya bisa 3 kali, 4 kali. Lah akhirnya diotak-atik. Dalemannya buah, dalemannya biji diotak-atik. Kok bisa Pak? Ya pakai alat-alat yang canggih sana ya, dibuka dulu, terus dilihat genetiknya. Genetik itu apa sih? Nanti ada sendiri penjelasannya ya. Intinya dalemannya itu pembuat supaya ciri-ciri khasnya manis itu diotak-atik supaya bisa berubah dan menjadi lebih bermanfaat gitu kan. Intinya kalau tradisional alatnya sederhana. Jumlahnya mungkin tidak terlalu besar ya untuk skala industri. Dengan metode sederhana, dengan alat-alat yang sederhana,
Lalu biasanya produknya berupa makanan dan minuman. Kalau modern, alat-alat canggih, rumit, merekayasa atau memanipulasi DNA. Itu ciri-cirinya. Lalu aplikasi lah. Ini aplikasi bioteknologi di berbagai bidang ya. Jangan dikira bioteknologi hanya untuk makanan, pertanian dan perkebunan atau peternakan gitu kan. Bioteknologi luas penerapannya. Ada di bidang pangan ya, tadi sudah banyak dijelaskan, tahu, tempe, minuman, terus pertanian ada mungkin tadi ya tanaman yang tahan hama. Lalu beberapa waktu yang lalu saya pernah dengar ada namanya semangka kotak gitu kan. Semangka kan harusnya bulat, tapi ini dibuat kotak. Kenapa? Karena supaya mudah untuk mengemas. Kenapa kok begitu? Kalau kita mengemas kan biasanya peti gitu kan, bentuknya kotak. Kalau semangkanya bulat, nah itu satu wadah peti itu nggak bisa maksimal. Akhirnya semangkanya dibuat kotak. Bagaimana caranya Pak? Nah itu diotak-atik genetiknya. Ditumbuhkan pakai suatu medium khusus sampai akhirnya bentuknya kotak. Lalu ada pada bidang peternakan, ada domba ankon, ada mungkin yang sapi dagingnya sangat banyak gitu kan, atau susu sapi yang sekali peres itu langsung 5 liter. Itu siapa tahu sapinya diotak-atik gitu kan, dikawin silang lah, dikawinkan sama inilah. Itu aplikasi bioteknologi. Lalu ada pada bidang kesehatan dan pengobatan lah, ini yang terbaru mungkin sekarang ini pencarian vaksin untuk penyakit COVID-19 ini kan ya. Akhirnya semua dicoba, mau pakai sirip hiu lah, mau pakai obat-obatan yang sudah ada lah, mau pakai tradisional lah, semua dicoba. Itu adalah pengembangan dari bioteknologi. Terutama kesehatan dan pengobatan ini sangat-sangat cepat sekali. Zaman dulu orang sakit ya, zaman dulu lagi sebelum ada teknologi kesehatan alias orang tahu ilmu kesehatan itu ya orang taunya cuma ya biarin aja lah, nanti juga sembuh-sembuh sendiri gitu kan. Nah sampai akhirnya sekarang ini muncul pengobatan terbaru, muncul teknik pembedahan, muncul teknik yang lebih canggih lagi untuk kesembuhan. Nah, itu adalah aplikasi bioteknologi dalam berbagai bidang. Nah bioteknologi dengan menggunakan mikroorganisme ya. Karena tadi kan pengertian bioteknologi kan penggunaan makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini yang seperti apa gitu kan? Rata-rata bioteknologi ini menggunakan mikroorganisme. Mikro itu artinya kecil, organisme itu makhluk hidup, berarti makhluk hidup yang kecil, berukuran sangat kecil, tidak bisa dilihat ya dengan mata biasa ya. Biasanya seperti itu. Oke. Ini contoh mikroorganisme penghasil makanan atau minuman, misalkan yogurt yang dibuat oleh Lactobacillus, oncom dan jamur oncom. Oncom ini semacam tempe ya. Di daerah Jawa Barat ini oncom dihasilkan oleh jamur Neurospora. Lalu ada lagi hifa. Hifa itu bagian tubuhnya jamur pada gandum dan kuon dan produknya. Nah, ini contoh-contoh penggunaan mikroorganisme untuk makanan. Lalu ada lagi mikroorganisme penghasil obat. Misalkan tadi ya antibiotik tadi ada penisilin, cephalosporin, tetracycline. Biasanya nama-nama mikroorganisme ini tidak jauh beda sama produknya. Penisilin ini nama mikroorganismenya adalah penicillium. Walaupun memang ada beberapa penicillium yang nggak produksi antibiotik ya, tapi rata-rata penicillium itu produksi antibiotik. Lalu ada vaksin. Terus ini ada lagi, ini contoh-contoh ya, berarti mikroorganisme pembasmi hama tanaman. Lalu contohnya adalah pengaruh spora dan toksin. Bacillus thuringiensis. Bacillus ini adalah mikroorganisme ya, terhadap hama ulat. Berarti mikroorganisme dibuat untuk melawan predator dari tumbuhan, yaitu ulat. Ulatnya mati. Nah, ini memang begini ya, memang ya, kalau mungkin orang pertanian ya mereka ingin membasmi hama gitu kan, pakai cara apapun ya, tapi diutamakan yang ramah lingkungan. Lalu ada bakteri Bacillus thuringiensis, ini bentuknya ya, lonjong-lonjong, ada buletannya, ada warna hijau. Ini contoh-contohnya. Ada lagi mikroorganisme pengolah limbah. Ini juga fungsi dari bioteknologi yang tidak hanya untuk makanan. Nah, ini untuk mengolah limbah. Mungkin kalian bertanya-tanya,
Kalau misalkan kalian buang sampah, ujung-ujungnya kemana? Tempat sampah. Terus di tempat pembuangan di sampah depan. Lalu dibawa oleh Pak Sampah yang pakai baju kuning ke tempat pembuangan akhir. Kalau di Balikpapan mungkin TPA Manggar. Kalau di Surabaya atau di kota lain ya pokoknya tempat pembuangan akhir gitu kan. Pertanyaannya, sampai berapa lama sampah itu tempatnya itu bakal full? Suatu saat bakal penuh toh. Lama-kelamaan membeludak terus ditaruh mana lah? Bagaimana kalau sampah ini tetap produksi terus tiap hari tapi sampahnya nggak pernah habis lah? Bioteknologi juga punya jawaban atas hal tersebut gitu. Maka dari itu ada yang namanya mikroorganisme pengolah limbah. Artinya limbah tersebut dapat terdegradasi atau terurai atau terhilangkan atau berkurang ya, paling nggak berkurang lah dengan adanya mikroorganisme. Contoh, ini ada materi yang terdiri atas karbon diuraikan menjadi gas CO2. Ada yang H2S, hidrogen sulfida diuraikan menjadi sulfat dan sebagainya. Ini adalah zat partikelnya yang kecil ya. Nah, tapi bentuk yang besar misalkan kalau sampah itu sayur itu kan lama-kelamaan bakal hancur gitu kan. Kecuali plastik dan kemasan-kemasan plastik itu kan lama ya, jutaan tahun gitu kan. Nah, kalau yang makanan kan hancur aja toh kalau masuk ke tanah gitu kan. Apalagi cara ngolahnya udah bener itu kan jadi jadi pupuk lagi gitu kan kalau makanan-makanan yang sifatnya sayur atau buah kan. Tapi kalau plastik lah ini yang susah ya. Lalu ada lagi mikroorganisme yang berguna untuk pertambangan. Lah ini berarti salah satu prospek biologi. Tidak hanya arahnya itu ke yang sifatnya hutan, pertanian atau makanan. Ternyata orang biologi juga bisa ke arah pertambangan. Kenapa? Lah ini ada mikroorganisme yang dapat memisahkan logam dan biji logam. Maksudnya apa? Kalau logam di alam bebas itu kalian nggak bisa langsung nemu. Oh ini besi, oh ini emas, oh ini perak, nggak bisa. Ketemunya itu satu bongkahan begini besar gini. Satu bongkahan itu bagaimana cara memisahkannya? Lah ini ada mikroorganisme yang membantu memisahkan. Oh itu emas, sisihkan, tiriskan perak, tiriskan besi dan sebagainya. Nah ini ada beberapa mikroorganisme, biasanya bakteri yang berguna untuk memisahkan logam dan biji logam. Lalu ini tadi balik lagi ke perkembangan bioteknologi. Ini ada bioteknologi zaman old. Walah ini ngapain? Ortu kalian masih pacaran. Zaman sebelum Louis Pasteur, gitu kan, ada minuman beralkohol, bir, anggur tua. Bir sama anggur ini orang luar negeri. Kalau tua ini biasanya kalau orang Jawa ini minuman lokalnya ini ya. Artinya sudah zaman Louis Pasteur itu tahun berapa ya? Tahun 19 awal-awal sebelumnya ya kalau nggak salah ya. Terus ada makanan terfermentasi, contohnya keju, yogurt, tape, tempe, bahkan petis dan terasi. Wah, ini petis dan terasi ini adalah bumbu lokal Indonesia banget ya, terutama Jawa mungkin ya. Ternyata buatnya pakai bioteknologi. Petis itu dari udang ya. Terasi juga dari udang ya. Bagaimana ngolahnya? Itu tradisional dan ternyata jadi produk bioteknologi. Oke. Zaman Louis Pasteur ini siapa ya? Louis Pasteur itu adalah salah satu tokoh biologi ya. Dia suka ngotak-ngatik bahan-bahan makanan makhluk hidup gitu ya, suka ngotak-ngatik gitu ya. Nah, ini zaman Louis Pasteur itu berkembang lagi alkohol. Ternyata alkohol itu ada banyak jenisnya. Jadi ada alkohol yang dibuat sterilisasi, kalau kalian cuci tangan atau desinfektan pakai alkohol. Ada alkohol yang dibuat ngobati luka gitu kan. Ada alkohol yang dibuat minuman ya, ini yang minuman keras gitu ya. Itu kalau murid ya janganlah ya, masih ada minuman yang enak ya. Lalu ternyata jenisnya banyak, ada etanol, butanol, aseton. Aseton itu kalau nggak salah buat ngilangin kutek itu ya. Kalau kalian yang cewek-cewek pakai kutek itu pakai aseton kalau ngilanginnya. Lalu ada asam organik, asam sitrat, asam asetat. Ada juga pengolahan limbah secara anaerob. Lalu ada zaman antibiotika. Ini munculnya antibiotik di berbagai bidang kesehatan ya. Ada antibiotik penisilin, tetrasiklin, dan sebagainya. Ada vaksin. Nah, vaksin ini yang saat ini sedang dikembangkan ya. Vaksin itu sejak dulu sudah dikembangkan ya, sejak adanya penemuan teknologi di bidang kesehatan. Ada anti polio, jadi anak kecil mungkin semoga
harapannya adalah terhindar dari penyakit polio, ada transformasi steroid, ada fermentasi media cair, ada lagi teknologi biakan jaringan hewan. Wah, ini canggih lagi ya. Jaringan hewan dikembangkan lagi. Jadi misalkan punya hewan ternak gitu kan, kok cacat gitu kan. Jaringannya diperbaiki supaya anaknya nggak cacat atau supaya meminimalkan keturunan yang cacat. Orang udah canggih, di otak-atik semua. Ada zaman pasca antibiotika, mulai ada asam amino, protein sel tunggal, ada enzim. Enzim ini ternyata bisa diproduksi. Kalau belajar biologi di materi-materi tentang enzim, enzim itu sudah ada dalam tubuh. Tapi ternyata manusia kurang puas karena merasa mungkin ada orang yang membutuhkan enzim. Sampai akhirnya enzim diproduksi secara massal gitu ya, dengan teknologi bioteknologi terbaru gitu kan. Ternyata enzim amilase yang harusnya ada di air liur kita atau di lambung kita itu ada, atau di usus ya kalau nggak salah. Ternyata bisa diproduksi secara massal gitu ya. Karena ya siapa tahu ada yang kekurangan amilase. Lalu ada lagi teknologi imobilisasi sel dan enzim. Ada teknologi pengolahan limbah cair anaerob biogas. Itu adalah sudah canggih ya, biogas. Limbah cair itu mungkin macam-macam ya. Ada limbah cair itu limbah rumahan, domestik, atau limbah pabrik gitu kan. Tiap hari pabrik mengeluarkan limbah cairan itu yang berbahaya kalau dibuang ke sungai atau dibuang ke saluran air. Lalu dengan adanya bioteknologi pengolahan limbah ini paling tidak mengurangi lah, supaya yang dibuang ke sungai atau saluran tadi itu sudah tidak terlalu bahaya gitu. Itu ada polisakarida bakteri dan lain-lain. Nah, ini yang modern. Penandanya adalah ternyata tahun 1973 pertama kali gen berhasil diklon. Klon itu cloning, digandakan gitu kan. Gen digandakan, di copy paste kalau komputer gitu ya. Lah kalau copy paste kan file. Lah ini data tubuh manusia. Gen itu data tubuh manusia. Warna rambutmu hitam lah, rambutmu keriting, lurus, matanya mohon maaf sipit, lebar, merah, matanya merah, matanya coklat, hijau, biru, di copy paste datanya gitu kan. Lalu ada lagi ekspresi gen terklon di jasad lain tahun 74, tahun 1975 antibodi monoklonal mulai dihasilkan, ada hibridoma dan sebagainya sampai insulin. Nah, ini diproduksi tahun berapa ini? Udah canggih sekali ini ya. Bedanya adalah pokoknya bioteknologi modern itu ada tentang biasanya kesehatan sama pengobatan ya, cloning dan sebagainya, bayi tabung dan sebagainya. Bioteknologi sudah merebak di banyak bidang seperti pertanian, peternakan, kesehatan. Semuanya bertujuan agar kita survival, bertahan hidup ini. Misalkan sekarang ini penduduk kan jumlahnya sangat padat, sangat banyak. Tapi bumi kan nggak tambah luas kan? Nah, bagaimana kalau penduduknya tambah banyak, tapi buminya nggak luas, tambah sempit oh, kita cari kemana-mana jadi susah. Ya enggak Pak, masih luas Pak. Oke. Tanah untuk rumah tambah lama tambah sedikit atau tambah banyak? Ya tambah sedikit. Karena manusianya tambah banyak, lahannya tetap gitu kan. Termasuk sumber makanan. Lahan untuk bercocok tanam itu manusianya lebih banyak. Ini nggak bisa memenuhi, sehingga akhirnya orang cari cara bioteknologi. Bagaimana menghasilkan beras dalam waktu 1 tahun, produksinya meningkat 2-3 kali lipat untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu kan. Termasuk yang lain-lain ya, daging, kalau peternakan, terus sumber dan lain sebagainya. Bunga, mungkin bidang pertanian ada kapas transgenik, jagung, buah-buahan dan sebagainya. Ada bunga yang warna-warni dan hampir semua tanaman dapat dilakukan rekayasa genetika. Oke, negara-negara lain telah berkutat dengan bioteknologi justru menggunakan tanaman Indonesia. Wah, ternyata Indonesia ini punya peran juga ya. Oke. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan pada bioteknologi yang pertama ini. Jadi kalian paling tidak sudah memahami tentang apa itu bioteknologi, penerapan-penerapannya ya dalam berbagai bidang dalam kehidupan ini, mulai dari makanan, minuman, peternakan, pertanian sampai pada pengobatan dan kesehatan gitu kan.
paling tidak sudah tahu-tahu dikit lah ya pengenalannya. Mungkin masih banyak sebenarnya materinya, yaitu nanti lanjutannya insya Allah akan tentang dampak positif dan negatif tentang bioteknologi ini, serta berbagai macam mungkin mikroorganisme yang berperan, dibahas lebih mendalam gitu kan. Baik, sampai sekian pertemuan pada kali ini. Semoga bermanfaat dan kita tetap bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Dengan teknologi insya Allah semuanya lebih mudah, termasuk teknologi belajar sampai dengan teknologi yang berkaitan dengan biologi gitu kan. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.